Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, selamat datang di Kominfo Talk. Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. Alhamdulillah senang sekali saya Hana Tarbetunisa bisa menyapa Anda kembali dalam program Kominfo Talk. Di podcast ini beragam informasi menarik dan informatif seputar Kabupaten Luhut Timur akan disajikan bersama dengan narasumber yang inspiratif. Stay tune dan saksikan terus perbincangannya hanya di Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. Sobat Kom, today is very special episode with the new different vibes. Seperti yang bisa dilihat, hari ini sembari menikmati udara yang segar, kami menyapa langsung dari pelataran rumah jabatan Bupati Aleluwu. Dan tentunya saat ini saya sudah ditemani dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Nah, beliau ini dipercayakan dan diamanahkan kembali untuk menjabat sebagai penjabat sementara Bupati Luhut Timur untuk kedua kalinya. Siapa lagi? Langsung saja kita sapa, inilah dia Bapak Dr. Jaya Dinas, penjabat sementara Bupati Luhut Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Hana, selamat pagi. Pagi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah habis olahraga, sarapan ya kita laksanakan kegiatan lah. Agenda hari ini cukup rapat ya Pak PJS? Ya biasanya memang sangat luar biasa hari ini karena kita akan melakukan kunjungan ke kecamatan-kecamatan bertemu dengan sejumlah stakeholder yang ada di kecamatan. Okay, so for the first I would like to say welcome back Pak. Selamat datang kembali di ya Bumi Batara Guru. Alhamdulillah ini adalah berkat doa dari seluruh masyarakat Luhut Timur yang tentu sangat mengharapkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Oke, ini kan udah kedua kalinya nih Pak diamanahkan untuk menjabat sebagai penjabat sementara Bupati Luhut Timur, and ini kind of rare condition untuk orang-orang seperti Bapak. Pernah tidak sih Pak terfikir bahwa akan menjabat kembali sebagai penjabat sementara di Luhut Timur ini? Ya, saya terus terang kaget juga ketika misalnya dipanggil untuk mengikuti acara pengukuhan dan pelantikan sebagai pejabat bupati di beberapa daerah. Saya tidak menyangka sebelumnya menjadi pejabat sementara Luhut Timur karena 2020 kan sudah pernah di sini. Dan jarang bahkan ini yang pertama itu pejabat sementara 2 kali di wilayah yang sama. Sehingga bagi saya ini adalah suatu hal yang surprise bagi saya yang tentu sekaligus amanah yang kami harus jalankan dengan baik bersama teman-teman, dan tentu ini adalah suatu yang tidak boleh kami biarkan begitu saja berjalan biasa-biasa saja, tapi ada suatu hal yang misi yang kami harus bawa. Kalau dulu itu bagaimana menghadapi karena ini waktu Covid pada saat itu. Nah hari ini kami diperhadapkan pada berbagai masalah besar di negara kita, di provinsi maupun di Luhut Timur. Salah satunya adalah menyangkut masalah bagaimana menghadapi pilkada atau pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia, sehingga tentu membutuhkan suatu strategi yang lebih baik lagi dalam rangka mewujudkan suatu perhelatan politik yang menurut saya ini harus kita sukseskan bersama. Inilah yang menjadi suatu hal yang kami harus kerjakan. Di Luhut Timur. Bagaimana membuat pilkada di Luhut Timur ini menjadi percontohan atau pilot project di Sulawesi Selatan dan kita berusaha di Indonesia. Dan tanda-tanda itu ada, di mana saya melihat bahwa di balik perbedaan-perbedaan di antara sejumlah pasangan calon, baik persoalan visinya, misinya, dan strategi pencapaiannya, kami melihat bahwa ini disambut baik oleh masyarakat. Dan yang paling luar biasa adalah walaupun mereka berbeda-beda dalam berbagai macam hal, agama, suku, dan berbagai macam kepentingan yang ada di dalamnya, tetap mereka menomorsatukan apa yang disebut dengan kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan seluruh masyarakat Luhut Timur
yang menginginkan adanya pilkada yang damai, jujur dan adil, dan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat kita. Oke. Ini kita bicara soal tupoksi Pak Iya, Dr. Jayadina sebagai seorang penjabat sementara iya, di Kabupaten Luwu Timur ini, PJS Bupati di Luwu Timur ini. Ini kan udah kedua kalinya Pak. siap. It means pasti ada poin plus dan hal baik yang sebenarnya tidak dimiliki oleh orang lain yang ada dalam diri seorang Jayadinas. Iya, Nah, apa sih sebenarnya Pak? Bagaimana sebenarnya posisi seorang Jayadinas dalam pilkada tahun ini? iya. Mungkin yang tidak dimiliki oleh sejumlah teman-teman yang lain yang menjadi pejabat maupun pejabat sementara di Sulawesi Selatan ini adalah saya ini memiliki background pernah menjadi ketua KPU Sulawesi Oke. Selatan, sehingga tentu ini menjadi salah satu modal dasar kami di dalam bagaimana memanage pilkada di Kabupaten Luwu Timur. Itu satu. Yang kedua, tentu ini yang kedua kalinya bagi saya, sehingga kemampuan untuk beradaptasi itu tidak sulit lagi karena paling tidak sejumlah simpul-simpul politik, kekuatan-kekuatan politik yang ada di Luwu Timur ini, karakter politik masyarakat Luwu Timur, perilaku politik orang Luwu Timur paling tidak sudah ada dalam bayangan saya, sehingga saya menganggap ini adalah suatu berkah bagi saya ditempatkan di wilayah yang sama. Tentu Bapak Menteri Dalam Negeri tentu lewat Pak Gubernur memberikan beberapa pesan-pesan untuk bagaimana tetap membuat pertama, pelayanan pemerintahan tidak boleh berhenti. Oke, harus tetap Tidak berjalan. boleh dalam satu detik pun masyarakat itu tidak mendapatkan pelayanan Betul. pemerintahan. Yang kedua adalah bagaimana menciptakan situasi dan kondisi politik yang damai, aman, dan terkendali. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana membuat pilkada ini betul-betul nyaman untuk kita semua dan diharapkan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tentu diinginkan oleh masyarakat kita. Kemudian perbedaan pilihan, perbedaan pendapat, perbedaan berbagai macam kepentingan-kepentingan itu hal biasa. Bahkan itu merupakan rahmat bagi kita untuk bagaimana kita berpikir lebih jauh, bagaimana menganalisa lebih jauh untuk menentukan betul-betul setelah membandingkan visi misi setiap pasangan calon, target-target yang ingin dicapai, masyarakat bisa betul menentukan pilihannya dengan baik. Apa yang saya ingin sampaikan adalah bahwa pilkada ini bukan sekedar untuk mendapatkan pemimpin saja. Betul. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana edukasi masyarakat kita, bagaimana memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat kita, sehingga jelas kenapa memilih si A, kenapa memilih si B, dan kenapa memilih si C, itu karena berdasarkan atas pemahaman politik yang baik, pengetahuan yang baik di dalam membandingkan antara satu visi, misi, dan strategi yang akan dijalankan oleh tiga pasangan calon yang ada. Berarti bukan hanya sekedar untuk mendapatkan pemimpin terbaik saja, tapi untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat. kita. Nah, sejauh ini Pak, untuk memastikan pilkada berjalan sesuai dengan mekanismenya, apa yang sudah dilakukan? Ya, tentu dibutuhkan sinergitas, kolaborasi, dan koordinasi di antara seluruh stakeholders pilkada. Siapa-siapa itu? Tentu Pemda dengan seluruh jajaran ASN-nya. Forkopimda. Iya, kemudian pihak kepolisian, pihak tentara, pihak KPU, pihak Kajari, kemudian Kepala Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, kemudian ditambah lagi dengan bagaimana Bawaslu, dan yang paling terpenting adalah pasangan calon dan tim suksesnya masing-masing. Ini kalau kita mampu mensinergi dengan baik, maka masyarakat akan mengatakan enaknya ini pesta demokrasi. Betul. Namanya pesta, semua bisa menikmati perannya masing-masing dalam pesta itu. Sehingga dengan demikian tinggal bagaimana orkestranya ini diatur dengan baik, iramanya baik, sehingga semua puas dengan lantunan lagu-lagu yang disampaikan setiap pasangan calon dengan irama yang sangat mempesona, sehingga masyarakat bisa mengikutinya dengan baik. Oke, berarti koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait sudah dilakukan untuk memastikan bahwa pilkada ini berlangsung sesuai dengan mekanismenya. Ya, alhamdulillah. Makanya Mbak, kami langsung datang itu langsung ngecek dulu gimana pelayanan pemerintahan,
Kemudian yang kedua, apa yang saya harus ambil agar tetap pelayanan pemerintahan ini semakin fokus dan profesional dalam menjalankan tugasnya tanpa membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Itu satu. Yang kedua, kami mengajak seluruh Forkopimda untuk rapat bersama seluruh pejabat terkait. Kemudian kami memanggil pihak misalnya kepala desa, Pak Camat, tokoh masyarakat, kami sudah lakukan di tingkat kabupaten. Saat ini saya lagi turun ke bawah untuk melihat, menjemput langsung, memberitahu langsung kepada teman-teman bagaimana apa yang harus kita lakukan di dalam pilkada ini. Itu yang kami lakukan sehingga seluruh stakeholders yang harusnya bermain di dalam itu ngerti akan apa fungsi, apa yang harus dia mainkan, tugas apa yang harus dia lakukan di dalam mewujudkan disebut dengan pilkada damai. Pilkada damai. Nah, Ya. ini yang saya tertarik untuk menanyakan hal Ya. ini, Pak PJS, terkait dengan netralitas ASN. Siap. Because AS ini kan keberpihakan AS ini kan menjadi problem dan Ya. mungkin Pak PJS sudah mendengar beberapa isu terkait dengan ASN ini. Bagaimana Pak solusi yang ditawarkan atau mungkin cara yang dilakukan Pak PJS untuk menjaga netralitas ASN itu sendiri di Kabupaten Luwu Timur ini? Ya, saya menganggap justru itu enggak sulit. Sesuatu yang sulit itu kalau yang mau melaksanakan itu enggak paham. Oke. Nah, ini kan kita tinggal mengingatkan Iya, aja. betul. Yang sebenarnya tanpa diberitahu pun dia udah tahu bahwa sebagai seorang pelayan itu tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Yang kedua adalah bagaimana dia fokus pada pekerjaannya. Dan yang ketiga adalah ada yang namanya sumpah jabatan. Oke. Yang harus kita jadikan Betul. dasar di dalam melaksanakan tugas. Tapi namun demikian ya yang namanya ikatan-ikatan primordial, ikatan karena dia sekeluarga. Oke. Dia misalnya satu suku, satu agama, satu wilayah, satu berbagai macam ikatan yang sulit dipisahkan satu sama lain. Itu wajar-wajar saja. Akan tetapi sebagai seorang ASN tidak boleh memperlihatkan hal itu. Betul. Biarkan nanti pada saat hari hanya kita menyampaikan pilihan kita masing-masing. Jangan sampai perbedaan pilihan justru merusak kebersamaan kita. Merusak kekompakan kita. Merusak kerjasama kita. Makanya begitu saya datang, saya satukan frekuensi. Saya satukan arah untuk apa yang harus kita lakukan bersama di dalam menghadapi ini. Kalau semua sudah satu frekuensi, insya Allah gak susah bagi kita di dalam mewujudkannya. Namun demikian, tentu kami juga harus menyadari bahwa tidak semudah apa yang saya bayangkan. Nah, iya kan? Nah, sehingga tetap tiada hari, tiada waktu, setiap pertemuan saya mengingatkan untuk bagaimana menempatkan diri sesuai dengan seharusnya kita berada. Oke. Sebagai pelayan tidak boleh membeda-bedakan antara pendukung A, si B dan si C. Tetapi ending dari suatu services itu adalah bagaimana keadilan yang didapatkan dan masyarakat yang dilayani merasa bahwa kami mendapatkan pelayanan yang sama sehingga menimbulkan yang namanya kepuasan. Itu yang kami harus selalu jaga di tengah-tengah masyarakat kita. Pihak lain adalah saya juga tentu pemain yang harus diberitahu. Dalam waktu dekat ini insya Allah kami akan melakukan juga roadshow ke setiap posko-posko pasangan calon, bertemu dengan pasangan calon, bertemu dengan seluruh timnya, kemudian memberikan beberapa pesan-pesan yang mungkin perlu kita koordinasikan, apalagi sudah menjelang misalnya kampanye terbuka. Betul. Kemudian ada debat dan berbagai macam aktivitas yang tentu semakin hari semakin mengerucut sehingga tetap perlu kami harus ada di tengah-tengah untuk menyampaikan beberapa hal yang tentu tetap harus dijaga. Jangan terprovokasi dengan berita-berita hoax, jangan terprovokasi dengan berita-berita yang bisa membuat kita terpecah belah, dan jangan terprovokasi dengan adanya misalnya upaya-upaya dari pihak kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk mencoba merusak persatuan dan kesatuan kita. Di mana Luwu Timur ini kan daerah yang dapat dikatakan sebagai Indonesia mini. Kurang apa? Hampir semua suku ada. Betul. Bahasa ada, Indonesia. miniatur Indonesia ada di sini. Sehingga mungkin itu salah satu pertimbangan Pak Gubernur, Mendagri untuk menempatkan saya di miniatur Indonesia ini. Sehingga saya sedapat mungkin lebih mengedepankan kepentingan
bangsa dan negara, mendepankan kepentingan pelayanan kepada masyarakat, dan yang paling terpenting adalah bagaimana suasana yang adem dan meyakinkan bahwa alhamdulillah di Lut Timur ini pilkada itu hanya salah satu bagian, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana mengedukasi, bagaimana mewujudkan suatu hal kebersamaan, kekompakan. Kalaupun ada perbedaan itu rahmat bagi kita di dalam bagaimana memilah mana yang terbaik di antara yang baik ini. Oke, berarti dalam rangka mewujudkan pilkada damai yang terus dilakukan, upaya yang terus dilakukan adalah reminder, sosialisasi, dan Yes. juga edukasi. Oke, thank you. Oke, terakhir Pak, Ya. sebagai closing statement hari ini, seberapa yakin sih Pak pilkada di Luhut Timur ini akan berjalan damai, lancar, dan aman, serta apa pesan yang akan dititipkan kepada masyarakat? Silakan. Ya, kami tidak berani berandai-andai di dalam menghadapi suatu perhelatan yang praktis dari menit ke menit, hari ke hari itu terjadi perubahan-perubahan yang berarti di tengah masyarakat kita. Saya hanya fokus pada proses bagaimana dari hari ke hari, tahap demi tahap, kami menjalankan sesuatu hal sesuai dengan proporsi apa yang kami harus lakukan. Tentu kami melalui indikator-indikator yang terukur tentang 1 bulan pertama apa, tahapan berikutnya seperti apa, dan apa yang kami lakukan. Nah, di balik itu semua saya sangat menghargai bahwa proses tidak akan membohongi hasil. Betul. Nah, itu aja yang kami jadikan dasar sehingga kami hanya terus melakukan yang terbaik untuk masyarakat kita bersama seluruh teman-teman stakeholders, teman-teman para pejabat yang ada di lingkungan Pemkab Lut Timur untuk senantiasa menjaga segala kemungkinan sehingga antisipasi kami telah lakukan, kemudian tetap kami melakukan sosialisasi di berbagai macam tempat, dan praktis saya kalau ada rapat di tingkat provinsi, selesai rapat langsung balik. Oke. Nah, sehingga kami sudah menganggap betul kami harus senantiasa berada di tengah-tengah keluarga besar saya di Lut Timur ini, sehingga praktis masyarakat saya sudah terus terang baru berapa 1 minggu lebih di sini itu sudah menghadapi berbagai macam karakter dan masyarakat kita. Betul. Ada yang datang subuh hari, ada yang datang di masa libur, ada yang masa di kala tidur, ada yang datang, tapi itu semua itu adalah bagian daripada upaya kami untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita. Yang paling terpenting saya ingin sampaikan bahwa saya bercita-cita untuk mewujudkan suatu trusted government. Yaitu pemerintahan yang dipercaya, pemerintahan yang dirindukan, dan pemerintahan yang melayani masyarakat kita, sehingga insya Allah masyarakat akan mengatakan luar biasa pemerintahan kita. Ya. Baik, itu saja Pak. Ya, itu yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, dan tentu pesan saya kepada teman-teman para tim sukses, para pasangan calon yang ada, mari kita melakukan aktivitas di dalam bagaimana menarik simpati di masyarakat dengan cara-cara yang lebih mendidik, dengan cara-cara yang memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat kita, dan biarkan masyarakat kita menangkap dengan baik apa yang menjadi jualan dari setiap pasangan calon, visi misinya, programnya, dan target-target yang ingin dicapai. Ini yang paling penting yang harus disampaikan. Biarkan akan lahir pemilih-pemilih rasional, pemilih-pemilih terpelajar, dan pemilih-pemilih yang betul mendapatkan edukasi yang luar biasa dalam menentukan pilihan-pilihan politik. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak PJS untuk waktu dan kesediaannya. Siap. Sehat dan sukses selalu Pak. Amin, Semoga dimudahkan amin, ya Allah. untuk menjalankan seluruh tugasnya selama di Kabupaten Luhut Timur ini Pak. Ya, dan kita semua berdoa semoga nanti pilkada ini berjalan lancar, damai, ya Allah, amin. Betul, jujur dan adil. Ya, siap. Oke, terima kasih Pak. Semoga tidak bosan-bosan untuk berkolaborasi dengan Kominfo Talk ya Pak ya. Saya justru sangat menyambut baik. Ini adalah suatu program yang luar biasa teman-teman. Terima kasih Infocom, dan mudah-mudahan ini bisa terus mengedukasi masyarakat kita. Oke, terima kasih Pak. Ditunggu untuk next episode-nya. Siap.
Baik Sobat Kominfo, demikianlah perbincangan saya bersama dengan penjabat sementara Bupati Luhut Timur, Bapak Dr. Jaya Dinas. Update terus informasi menarik seputar Kabupaten Luhut Timur melalui laman sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube Dinas Kominfo SP. Terima kasih telah menyaksikan Kominfo Talk Membincang Luhut Timur. Saya Inhana Tarbietunisa, your podcaster, beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next episode. Oke, thank you, Mbak.